Kerja sampingan cuma modal duduk doang, sekarang udah bisa dapetin puluhan juta. Tapi bener gak sih segampang itu? Kalau misalkan bener, kenapa masih ada beberapa orang yang gak berhasil dapetin penghasilan dari kerja sampingan yang lagi hype? Padahal itu kerjanya mudah ya, dan simple juga. Nah, alasannya kita bahas di video kali ini. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Dan di video ini saya pengen bahas tentang yang namanya kerja sampingan ataupun passive income. Nah, kerja sampingan ini sekarang tuh lagi hype banget, apalagi yang dikaitkannya dengan internet. Saya yakin kalau misalkan teman-teman nyari kerja sampingan dari internet, konsisten 2-3 bulan itu udah ada hasilnya. Misalkan dapat penghasilan bersih 1 juta, 2 juta, dan 10 juta ke atas gitu kan. Nah, kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena sudah banyak yang membuktikan. Begitupun dengan saya juga. Kebayang teman-teman, modal cuma di rumah doang, gak kehujanan, terus kita kerjanya fleksibel, dan di situ kita udah bisa dapetin penghasilan mungkin bisa melebihi dari gaji UMR. Jelas ini menggiurkan, dan sebagian orang yang tahu informasi tersebut itu akan menelan mentah-mentah tanpa harus mengetahui apa sih dibalik dari semua ini, apa sih kekurangannya, apa sih dari prosesnya gitu kan. Nah, jadi nganggapnya sebagian orang, apalagi yang zaman-zaman sekarang teman-teman ya, itu kalau misalkan dapat penghasilan 10 juta ataupun 20 juta secara bersih dalam waktu 1 hari ataupun 2 minggu, mereka akan langsung ikutan tanpa mikir ke depannya bakal kayak gimana. Nah, makanya banyak sekali beberapa orang yang mungkin gagal dalam hal kerja sampingan ini. Nah, sebagai contoh studi kasus paling umum deh yang sering saya lihat tentang kerja sampingan ini, banyak yang gagal ya. Itu kenapa? Karena yang pertama itu mereka ngelihat sebuah berita dapetin penghasilan puluhan juta, mereka langsung ikut. Dan mereka meninggalkan kerjaan utamanya. Ada yang kayak gitu teman-teman ya, tapi nggak semua, sebagian aja. Setelah mereka meninggalkan kerjaan utamanya yang dimana penghasilannya itu stabil, dan mereka nyoba di kerja sampingan ini sampai bela-belain mereka itu beli alat A, alat B, alat C, tapi knowledge-nya ataupun ilmunya itu masih belum nyampe. Alhasil banyak yang gagal. Nah, terus kerja sampingan yang lagi tren ini apa sih bang? Kerja sampingan yang lagi tren ini yang baru saya dapetin ataupun yang sudah saya alamin itu 2. Tapi banyak sih sebetulnya ya. Nah, yang pertama itu jadi affiliate. Gini, kalau misalkan teman-teman sekarang posisinya lagi coba untuk nyari kerja sampingan ataupun yang belum kerja dan butuh banget uang, salah satu kerja sampingan sebagai affiliate itu adalah salah satu rekomendasinya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu kenapa direkomendasikan. Ada banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, itu kerjanya emang cuma di rumah doang. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini modalnya kita cuma bikin konten. Setelah itu kita tinggal dibayar. Dan yang ketiga, kerjanya emang fleksibel. Mau hari ini bikin konten, besoknya enggak, besoknya lagi bikin konten, tetap kita bisa dapetin penghasilan. Nah, apakah prosesnya emang semudah itu? Jawabannya pastinya enggak. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan mau jadi seorang affiliate. Apa saja? Kekurangan yang pertama, sekarang jadi affiliate itu pesaingnya enggak sedikit, banyak. Bahkan setiap hari bakal ada akun baru yang pengen nyoba jadi affiliate. Kalau dulu mungkin yang upload konten itu sehari 2, sehari 3. Sekarang banyak sekali affiliate yang melakukan bikin konten sehari 5, sehari 10. Nah, kita yang baru mulai, yang nggak tahu, yang cukup aja bikin konten sehari 1, itu kayaknya salah besar teman-teman ya. Kalau misalkan pengen cepet dapatin penghasilan dari affiliate, kita ini harus bikin kontennya sehari 3. Dan kita juga harus live streaming. Dan itu insya Allah bakal ada hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai affiliate sekarang itu nggak mudah. Ditambah lagi kita ini harus keluar modal. Untuk apa keluar modal ini? Yang pertama, kita beli sampel. Kalau misalkan kita belum dikenal di TikTok ataupun di Shopee ya. Ini posisinya affiliate yang ada di dalam negeri aja teman-teman ya. Yang kedua, ini biaya iklan ya. Karena kalau misalkan kita bikin konten dan kita sulit naik untuk kontennya, mau nggak mau kita harus iklan. Apalagi kalau misalkan live streaming. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman yang mau nyari kerja sampingan sebagai affiliate, apalagi sebagai affiliate TikTok ataupun affiliate Shopee, bahkan bertanya kalau misalkan tahun 2025 ini kerja sampingan jadi affiliate apakah masih bisa menguntungkan? Jawabannya bisa menguntungkan. Cuman di sini ada yang namanya itu step by step. Proses yang harus teman-teman lewati, yaitu apa? Konsisten dan kesabaran. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus sabar ya. Yang pertama harus kuat juga, harus konsisten. Karena saya yakin ya, ketika kita mau jadi affiliate, itu sehari 2 hari gak bakal langsung ada penjualan. Ya, kecuali kalau misalkan kita pandai
mulai riset produk dan lain-lain. Jadi itu ya teman-teman untuk profesi kerja sampingan yang lagi tren di poin yang pertama. Oke, yang kedua adalah microstalker. Microstalker adalah bisnis menjual karya digital seperti foto, video, atau ilustrator di platform seperti Adobe Stock, Shutterstock, Dreamstream. Setiap kali ada yang download karya kita, itu kita bisa dapatin penghasilan dari sana. Jelas, ini gampang banget, pasif income-nya juga gede ya. Dan ini paling mudah menurut saya dibandingkan dengan affiliate. Kita punya HP, kita punya laptop, kalau misalkan kita jago desain, contohnya bikin ilustrator ya, kayak gambar segitiga ataupun gambar bintang dan lain-lain, kita tinggal jual di Adobe Stock. Dan udah seperti itu aja kerjanya. Dan kalau misalkan ada yang mau beli, mereka akan langsung beli desain kita dan kita bisa dapetin penghasilan dari sana. Terus kalau misalkan kita yang punya skill itu sebetulnya nggak harus ngeluarin modal, tinggal ada kemauannya aja, terus tinggal diupload. Karena untuk daftar di Adobe Stock itu gratis ataupun di microstalker yang lain teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, kerjanya itu fleksibel dan kita bisa kerjain di mana aja. Teman-teman lagi futsal, teman-teman lagi badminton, udah istirahat tinggal kerja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lagi nyantai, pengen ngejain ataupun pengen coba untuk jual hasil karya kita ya, tinggal jual. Emang fleksibel banget. Atau mungkin teman-teman yang ahli dari AI ya, kita tinggal generate gambar terus kita tinggal upload. Tuh segampang itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita pengen dapetin penghasilan dari yang namanya passive income di microstock. Dan emang terbukti banyak banget orang yang dapetin penghasilan di sana, bahkan dibayarnya puluhan dolar dari satu file aja. Ini benar-benar menggiurkan dibandingkan dengan affiliate ya. Akan tetapi ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan juga, setiap kerja sampingan itu ada kekurangannya. Apa kekurangan dari microstalker ini? Yang pertama udah pasti ya, persaingannya itu tinggi. Semakin banyak orang tahu tentang microstalker, maka semakin banyak orang yang mau mencoba juga. Dan itu udah pasti dari tahun 2023 ataupun dari tahun 2022, kita nggak tahu teman-teman ya. Dan teman-teman baru tahu di tahun 2025, jelas itu udah ketinggalan jauh. Nah, yang keduanya udah pasti harus punya modal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau coba untuk generate gambar dari AI, itu kita harus berlangganan di AI-nya. Misalkan satu bulan 500.000. Nah, kita belum tahu nih kapan bisa balik modalnya. Yang ketiganya, yang namanya jualan di microstock, itu kita nggak bakal tahu hasil desain kita itu di-uploadnya kapan dan kapan terjualnya. Karena kita ini bersaingnya bukan bersaing dengan orang-orang lokal di Indo doang, tapi di seluruh dunia teman-teman ya. Jadi di sini hasil kreativitas kita itu paling diutamakan. Kalau misalkan gak ada kreativitas, biasanya kita itu suka nyontek dulu ya, nyontek dari orang, oh kayak gini, terus kita tinggal kayak semacam rebranding ataupun kita tinggal redesign aja. Setelah itu kita tinggal jual. Nah, jadi itulah teman-teman ya, dua kerja sampingan yang menurut saya ini lagi tren dan lagi hype banget. Mau itu microstalker ataupun affiliate, emang terdengar menggiurkan dan emang kerjanya itu simple teman-teman ya. Dan bisa dibilang ini kita cuman duduk doang di rumah ataupun kita mau gimana pun juga posisinya, itu kita bisa kerjain dari dua kerja sampingan tersebut. Tapi realitanya, selain dari kekurangan tersebut, ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa penghasilan dari kerja sampingan seperti ini itu tidak stabil dibandingkan dengan freelance. Kalau freelance mungkin kita punya klien yang setiap harinya minta kerjaan dan kita bisa dapetin penghasilan per bulannya berapa gitu ya. Jadi bisa kehitung. Nah, kalau misalkan kita sebagai affiliate ataupun sebagai microstalker, itu udah pasti nggak bakal bisa kehitung. Hari ini kita bisa terjual berapa, hari besok kita terjual berapa, itu kita nggak bakalan tahu teman-teman ya. Nah, yang mungkin harus kita kerjakan di sini adalah kita terus bikin konten kalau affiliate, dan kalau misalkan microstalker ini kita harus bikin banyak gambar. Dan setiap platform itu pasti ada yang namanya peraturan. Kebayang nih kalau misalkan teman-teman lagi asik ya upload foto ataupun upload video, tiba-tiba kena pelanggaran dan akunnya kena ban. Kita harus ngapain? Kita sedih dong teman-teman ya. Nah, di awal video kan saya bilang kalau misalkan kenapa banyak orang yang gagal, dan sebetulnya kerja sampingan seperti ini tuh jangan dijadikan kerjaan utama. Dan ini banyak sekali yang melakukan cara seperti ini. Jangan teman-teman ya. Karena ya udah kita lihat tadi ya, yang namanya platform itu punya peraturan dan kita nggak tahu kapan bisa dapetin penghasilannya. Kita fokus aja di kerja sampingan kita yang utama ya, yang dimana ini mungkin kita ini dapat sebulannya 1 juta, 2 juta nggak apa-apa. Kayak semacam microstalker ataupun affiliate, itu jadiin dulu kerja sampingan. Nah, kalau misalkan penghasilan dari kerja sampingan itu udah stabil sesuai dengan kebutuhan kita, baru pelan-pelan kita coba fokuskan di kerja sampingan tersebut. Dan kalau misalkan udah melebihi penghasilan dari gaji utama kita, misalkan gaji utama kita itu 1.500.000, terus dari sampingan itu udah bisa dapat per bulannya secara stabil di angka
20 ataupun 30 juta baru kita fokusnya di sana. Dan insya Allah kalau misalkan bertahap seperti itu, teman-teman itu nggak bakalan gagal menurut saya ya. Dan mungkin nggak bakalan kecewa ketika mencobanya. Karena sebab banyak orang yang ekspektasinya tinggi dengan kerja sampingan seperti ini, ngerasa kalau misalkan, wah ini gampang banget kerjanya. Kayaknya bisa nih ya, kaya dari sini. Kayaknya bisa lah ya dapetin penghasilan ratusan juta, nanti bisa beli A, beli C, beli D, kayak gitu ya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi realitanya nggak semanis itu. Kita harus berproses dan kita ini harus tekun. Nah, jadi secara guys kesimpulannya, kalau misalkan kita mau nyari kerja sampingan, banyak kerja sampingan di internet. Mau jadi freelancer, afiliator, dropshipper, reseller, terus mau jadi microstocker, semuanya bisa teman-teman lakuin. Ya, cuma satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan jadikan kerja sampingan ini kalau misalkan belum stabil dari kerja sampingannya. Usahakan fokus dulu di kerjaan utama. Apalagi belum ada yang namanya modal. Banyak orang yang mungkin menganggapnya ini gampang banget, tinggal beli laptop terus kita tinggal kerjakan banyak orang ataupun kita tinggal buat tim. Ini bahaya kalau misalkan kita ini belum punya tabungan gede terus kita merekrut orang ya teman-teman untuk kerja tapi hasilnya nihil karena platform itu punya peraturan, ya siap-siap aja nanti rugi. Nah, makanya di sini teman-teman harus diperhatikan. Oke? Jadi itu saja ya mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.